Hai teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai korupsi. Simak penjelasannya berikut ini. Sebelumnya, apa sih korupsi itu? Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Sepertinya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok, atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Kira-kira apa ya dampak dari korupsi itu? Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Berikut ini adalah dampak-dampak dari korupsi. Yang pertama adalah fasilitas penunjang usaha tak terbangun. Contoh sederhananya seperti fasilitas transportasi, jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang tidak terbangun akibat dana pembangunannya dikorupsi. Yang kedua, harga barang kian mahal. Alasannya karena biaya produksi menjadi tinggi akibat fasilitas-fasilitas pendukung dunia usaha seperti jalan, jembatan, dan lain-lain yang tidak terbangun dengan baik. Yang ketiga, matinya etika sosial. Contoh sederhananya seperti kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi. Yang keempat, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi. Dampak yang kelima yaitu dampak terhadap politik dan demokrasi. Munculnya kepemimpinan yang korup, perilaku koruptif, dan tindak pidana korupsi dilakukan dari tingkat bawah. Yang keenam yaitu hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak pidana korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang telah terjadi di lembaga-lembaga negara di Indonesia dan marak diberitakan di media mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Tahukah teman-teman, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sering melakukan kebiasaan korupsi loh. Berikut ini adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang mempresentasikan sebagai korupsi. Yang pertama, menyepelekan uang kembalian. Kamu pasti pernah diminta orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di toko. Mereka memberikan sejumlah uang yang nominalnya besar. Ketika belanja, ternyata ada uang kembaliannya. Tak jarang kamu tidak mengembalikan uang kembalian tersebut karena beranggapan bahwa itu bagian dari upah kamu. Percayalah, sekecil apapun nominalnya, tapi kalau diambil itu bisa dikategorikan sebagai penggelapan loh. Yang kedua, sering datang terlambat. Padahal kebiasaan seperti ini merugikan banyak orang loh, karena mereka jadi harus membuang waktu hanya untuk menunggu kamu. Yang ketiga, sengaja membesarkan biaya hidup di perantauan. Misalnya, uang kuliah dan biaya hidup di perantauan dalam 1 bulan sebenarnya hanya 3 juta, tetapi kamu meminta ke orang tua sebesar sampai 4 juta. Selain memberatkan beban orang tua, hal seperti ini juga sangat tidak baik dan tidak patut dijadikan kebiasaan loh. Yang keempat, menggunakan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi. Mungkin ada di antara kamu pernah menggunakan fasilitas bersama seperti kendaraan kantor, laptop, mesin, print, dan sebagainya dengan untuk kepentingan pribadi. Perlu kamu ketahui, hal ini sebenarnya termasuk tindak korupsi loh, karena barang-barang yang kamu gunakan tersebut terdapat hak orang lain.
Yang kelima yaitu melakukan plagiarisme. Plagiarisme adalah menjiplak karya milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dan diakui sebagai milik sendiri. Jika pernah melakukannya, kamu perlu segera menghentikan kebiasaan itu, karena hal ini melanggar hak orang lain. Nah, setelah mengetahui tindak korupsi, maka ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan pada diri kita agar dapat terhindar dari korupsi. Yang pertama yaitu punya mental kaya dan banyak bersyukur. Yang kedua, dekatkan diri pada agama. Yang ketiga, berorientasi pada uang. Yang keempat, bersikap jujur. Dan yang kelima, tumbuhkan rasa tanggung jawab dari hal yang kecil. Marilah kita bersama-sama membangun negeri ini menjadi yang lebih baik lagi dan merdeka dari korupsi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itulah beberapa informasi mengenai korupsi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Putri Nurhaliza, Stanbuk K4411973, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.